kembali lagi bersama kami keluarga Celana. Kondisi Conan setelah keluar rumah sakit kan kemarin pelan-pelan stabil, dan puji Tuhan dia sampai sekarang pun tetap stabil gitu. Jadi udah lama dia nggak transfusi apapun itu, dan ini udah mau 2 minggu ya yang kali ini. Dia keluar dari tanggal. Jadi 2 minggu pertama itu tetap masih bolak-balik rumah sakit kan. Terus abis 2 minggu yang kemarin keluar dikasih tanggal 18 obat. Dari 18 Agustus sampai sekarang itu terakhir transfusi. 18 Agustus sampai sekarang belum transfusi apa-apa lagi. So overall Conan getting better. Terus belakangan ini apa sih? Belakangan ini sibukan kita ngapain aja? Bahkan ini kita lagi sibuk cari rumah. Kita mau pindah karena kita di sini udah setahun kan nih, bulan persis 25 September ini kita setahun di sini gitu. Tapi kita mulai kontrakan ini tanggal 1 Oktober gitu. Dan sebenarnya nggak perlu juga sih tanggal 1 Oktober, tapi aku kan agak-agak OCD ya. Jadi pengennya mulainya rapih gitu. Ya, mulainya tanggal 1 Oktober, jadi aku bayar kemarin kontrakannya, jadi nggak tanggal 25 rasanya janggal jadi gitu. Jadi bingung gitu. Jadi kita emang pokoknya tanggal 1 Oktober mulai tinggal di rumah ini. Kontraknya, tapi kita tinggal di sini tuh dari tanggal 25 waktu pertama kali September, kita tinggal di sini. Tahun lalu. Ya, jadi kita di sini tuh udah setahun. Sebenarnya sih intinya kita pindah tuh karena space-nya cukup kecil buat kita, karena kita kan sini berlima. Kita berempat sama Oma satu tuh yang lagi beres-beres. Ini unitnya 50 meter, 2 studio digabung jadi satu. Karena di kompleks ini tuh, di komplek apartemen ini cuman studio doang sebenarnya. Jadi memang apartemen buat orang kerja, buat single, buat orang kerja yang cuma buat tidur doang lah. Jadi pertama kali kita kesini memang apartemennya rapi dan bersih sekali, karena hitungannya ini apartemennya masih baru jadi, belum lama, kayak bangsa 2-3 tahun lah gitu. Dan 2012. Aduh 12. 2012. Bukan baru. 16. Nah, terus memang benar-benar menurut kita sih benar-benar buat orang yang kayak mahasiswa atau kerja kantoran gitu, misalnya karir, karena rapi dan simple gitu. Bahkan dapurnya aja kecil gitu. Semua ukurannya sama persis. Sebenarnya sih nyaman, maksudnya tempat-tempat ini nyaman secara lokasi, strategis, secara fasilitas. Oke. Rapih tapi agak kaku. Nah, sebenarnya ide kita pindah itu kita butuh space yang lebih besar plus cari yang lebih murah gitu. Karena waktu itu kan memang kita nggak planning lama-lama kan, kita nggak planning lama-lama tinggal di sini. Habis Conan selesai langsung Kristal, terus kita nggak ada kepikiran bakal ada COVID gitu loh. Di posisi sekarang dengan adanya COVID, kita semakin tidak tahu kapan bisa pulang gitu loh. Jadi ya kita mencari tempat yang baru, yang pertama lebih murah, yang kedua lebih besar, lebih convenience buat kita untuk tinggal. Karena ini kalau kalian lihat sekeliling ini barang-barang udah berserakan di mana-mana gitu loh. Nah, akhirnya kemarin kita cari-cari dan ketemu yang cukup nyaman secara room, karena kan kita mostly sehari-hari itu bukan hampir ya 24 jam di rumah. Kita selalu di rumah. Jarang banget keluar justru karena ya emang nggak boleh keluar kan gitu. Maksudnya bukan karena COVID doang sebenarnya. Jadi walaupun kemarin misalnya ini nggak ada COVID pun kita memang nggak boleh keluar. Ya karena meminimalisasi penularan virus. Takutnya misalnya kita keluar, ini misalnya kita nih sebagai orang tua keluar ke supermarket kah, kemana kah untuk belanja gitu, itu aja udah bisa bawa virus gitu buat Conan gitu. Jadi memperkecil kemungkinan itu jadi aja. Kita dari awal emang disarankan untuk tidak sering keluar rumah gitu oleh dokter gitu. Terutama apalagi Conan gak bakal boleh keluar rumah sampai dia bener-bener
stabil banget gitu. Jadi plus sekarang ada COVID, jadi kita makin gak kemana-mana gitu loh. Apalagi kemarin juga emang dilarang untuk keluar kan di sini kan selama beberapa bulan kan. Jadi ya udah emang kita benar-benar gak kemana-mana, benar-benar tok di rumah doang. Intinya kita mencari tempat yang lebih homey, lebih nyaman, lebih convenient buat kita tinggalin. Nah, kemarin kita udah Yang pasti keliling-keliling. lebih murah. Kita udah keliling-keliling berapa tempat kita lihat dan ketemu yang buat kita oke loh. Cuman secara harga lumayan lebih murah, sekitar 2.000 baht, sekitar 1 juta lebih murah. Luasnya lebih gede, 1,5 kali lipat tempat ini, dan lebih baru, kayak sebenarnya baru, sama-sama baru sih, cuman Di sana kayaknya emang udah lebih prepare untuk family Family ya, gitu. Jadi kalau misalnya kalian kalau di Jakarta kan ada tuh kayak yang umum misalnya Medit gitu kan, itu kecil. Nah, sama tuh kayak di sini tadi gitu. tapi juga ada yang buat family kan. Oh, kayak ini kayak berarti kayak kalau kita di Nias gitu kali ya, kecil-kecil banget. Tapi nggak levelnya Nias kali ini apa. Di sini kayaknya emang banyak kan juga kalau kita lewat-lewat nih di bawah gitu, kita ke Sevel kah, ke ini kah, ke sebelah gitu, ke supermarket, banyak kan yang ada di sini tuh singles gitu. Maksudnya pacaran kah, atau ya mahasiswa atau orang kerja gitu. Jarang yang bawa anak. Pokoknya bawa anak tuh benar-benar bisa dihitung gitu. Nah, kemarin waktu kita ke sana aja untuk ngeliat gitu, banyak kan yang bolak-balik justru yang bawa anak gitu loh. Nah, dan pas masuk ternyata ya emang disiapin untuk keluarga, karena secara dapur aja jauh lebih besar gitu loh. Dan emang ukuran mereka nggak ada yang studio sekecil ini justru gitu. Ukuran standar mereka emang standar family gitu. Dan secara harga ya mungkin karena era COVID juga, jadi kebetulan memang pas turun-turun juga gitu loh. Jadi kita dapat yang lebih murah dan lebih besar, lebih nyaman. Tapi Normalnya harusnya sih lebih mahal dari sini harusnya. Nah, itu ada tapinya. Tapinya kita agak jauh dari fasilitas-fasilitas seperti di sini. Kalau yang di sekarang ini tempatnya strategis banget, ke airport link, ke naik kereta buat ke kota itu tinggal jalan 5 menit. Nggak sampai 5 menit malah. stasiun kereta Stasiun gitu. kereta. Terus di sebelah di sini kan ada supermarket 24 jam, di sana nggak ada. Di sana untuk ke mall ada sih, Ke supermarket, mall itu di radius sekitar 2 jalan kilo. 2 kiloan gitu. Lebih jauh lah. Kalau di sini kan benar-benar persis di sebelah gitu. Ya biarpun supermarket kecil tapi 24 jam gitu. Jadi kalau beli apa-apa, plusnya lagi di supermarket itu banyak banget daging segar. Jadi kita kalau beli stok makanan buat Conan tuh kayak hari-hari gitu, sehari cukup gitu loh. Kita beli Tiap hari ke rumah sakit, tiap hari ke supermarket, karena ya. memang Conan kan nggak boleh makan yang nggak fresh, harus fresh gitu. Jadi kita nggak bisa beli untuk stok berapa minggu gitu. Kayak kita, kalau kita kan makan, Oma ke pasar seminggu sekali, buat kita makan seminggu ya nggak apa-apa, aman gitu. Kalau Conan tuh nggak boleh gitu, nggak bisa. Tiap minggu dia harus beli, tiap hari dia harus beli gitu. Nah kalau di sana ya nggak bisa, jadi memang harus adjust. di sana ya bisa, tapi tiap dua hari ya kita jalan 4 kilo bolak-balik. Nggak tahu dia mau nonton yang mana. Mau nonton yang mana? Ya begitu. Jadi 2 minggu belakangan ini kita cukup sibuk mencari-cari apartemen, Lihat-lihat kanan lihat-lihat, prepare. Kita berasa tuh kalau 1 tahun pertama itu chapternya buat Conan, khusus Conan dengan segala roller coasternya. Yang ini tahun kedua kayak kita mulai chapter baru lagi. Conan, karena kondisi Conan kan sekarang udah mulai lumayan, udah lebih stabil. Hopefully nggak ada yang macam-macam lagi kayak kemarin. Nextnya juga gara-gara COVID juga kita stuck di sini. Planning yang sebelumnya ada go planning bisa balik, bisa ngerjain sesuatu, maksudnya untuk kerja lagi di Jakarta itu udah musnah. Jadi sekarang kita figure out what's next gitu loh. Nah kemarin ngomongin kerjaan, gue udah sempat browsing, cari-cari dan mencoba mikir kan di sini tuh mau ngapain, mau kerjain apa gitu loh daripada nganggur.
Kemarin gue udah sempet browsing cari-cari, jadi ada 2 lowongan kerjaan yang lumayan bisa dipertimbangkan sebenarnya, sesuai dengan, bukan sesuai, alah masuk kriteria untuk gua bisa melamar lah gitu loh. Yang pertama jadi, aduh apa sih jabatannya kemarin, kayak sejenisnya office manager, tapi aduh ininya apa lupa, pokoknya dia manage office, meeting, dan sebagainya Antar company tapi. antar company, dan cukup cocok buat orang Indonesia karena yaitu Emang dia carinya orang Indo. memang carinya orang Indo gitu untuk ngatur meeting yang berhubungan dengan company di Indo gitu loh. Nah itu satu. Nah tapi nggak seraknya adalah waktunya, karena waktunya itu minimal office hour, tapi notesnya adalah flexibility is a must. Nungguin meeting selesai kan, jadi jamnya tuh bukan office hour doang, bisa sampai malam. Terus sometimes weekend bisa mungkin ada meeting gitu loh. Jadi flexibility itu nggak ada, di mana saat itu saat ini juga saat itunya open, kondisi Conan belum stabil. Ya sekarang juga sebenarnya gue masih jaga-jaga sih. Kita nggak never know something happen. Dibilang stabil itu kalau misalnya kayak udah copot, udah stabil banget ya, maksudnya udah bilang di stabil udah boleh gimana, udah boleh copot letter dia gitu. Nah sampai sekarang kan belum kan, meskipun secara fisik kita ngeliatan lebih stabil. Okay. Nah cuma kemarin kan ya bagus gue nggak ambil kerjaannya karena at that moment ada kejadian kayak Conan kemarin, tiba-tiba harus masuk rumah sakit dan ICU dan ya begitu gitu, nggak bisa ditinggal, dan itu yang waktu yang itu yang faktor utama yang nggak memungkinkan gue ngambil kerjaan itu. Terus yang kedua di Food Panda di Indo udah nggak ada ya Food Panda ya? Nggak tahu. Kayaknya pokoknya kamu nggak pernah dengar? Di Food Panda sebagai fotografer dan videografer untuk makanan gitu loh, which area gue juga, maksudnya strength gue juga, dan dia bilangnya fleksibel. Tapi setelah dicari tahu lebih jauh, fleksibelnya itu adalah arti fleksibelnya kerjaannya project based. Jadi projectnya harus kelar, which nggak kenal jam kerja. Bisa jadi kalau misalnya projectnya butuh deadline cepat, ya harus deliver itu dengan cepat gitu loh. Seperti ya gue ngerti banget karena itu area gue waktu di Jakarta, itu memang field gue gitu loh. So dengan pertimbangan demikian rasanya nggak bisa juga. Plus masalah visa itu cukup bermasalah, karena kalau company yang pertama dia udah bisa take care masalah visa, bisa mereka urusin. Tapi kalau yang Food Panda ini nggak bisa, harusnya working visa gitu loh, bukan medical. Kan sekarang kita medical visa, tinggal di sini based on medical visa gitu. Dua itulah yang sempat kita cari dan pertimbangkan, tapi mentok-mentok ya belum bisa gitu loh. Itu kalau ngomongin kerjaan. Jadi after ini nggak tahu apakah kita full time content creator kembali full time YouTuber atau content creator yang lain, masih belum tahu. Tapi ya itu salah satu pertimbangannya juga, kalau di tempat yang baru itu lebih cantik lah buat bikin video. Kalau di sini kalian lihat satu spot aja nih yang paling mending, itu berantakan kan. Tuh. Kaos Dino sempat kemarin dibeli lagi, kalau kalian ingat atau kalian yang sempat follow kita dari bulan apa sih itu? Dino I Smile. Pasca. Bulan April kita sempat bikin kaos temanya I Smile, untuk nambah-nambah di sini sama Grateful Cloth, dan kemarin sempat pre-order lagi dan udah ready lagi, karena banyak yang nanyain di DM. Buat kalian yang masih pengen baju Dino, udah bisa di order lagi, kalian DM aja ke Grateful Cloth. Nanti kita akan bikin kaos yang lebih besar, lebih besar lagi, 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 lebih besar lagi,
Nah itu jadi kepikiran juga tuh, kalau kita bikin kaos gitu, kalian mau dengan desain yang lain, kalian mau beli juga gak sih? Jawab di komen di bawah. Jadi ya boleh di komen ya. Beberapa hari terakhir sebenarnya gua tuh lagi review foto-foto dan video kita selama Conan dirawat. Jadi sebenarnya tadinya gue pengen bikin journey-nya dari Conan cek organ, kemo sampai selesai rumah sakit. Nah, cuman itu dari lama pengen gue bikin. Karena kan ekspektasi awal dari pas pertama masuk, ekspektasi awal nggak selama ini kan. Kemarin gue sempat mulai lihat-lihat lagi file-filenya, foto-fotonya. Wih, Ini kasih lihat. kasih lihat sini. Halo, nyalain. Ayo deh. Jatuh ikonnya. Intermezzo. Iya, jadi gue pengen bikin tuh udah lama sebenarnya, pengen share journey-nya Conan tuh seperti apa, karena dari awal Conan masuk itu kan kita bikin vlog memang, tapi ya cuma sekedar kita ngomong. Bahkan dari awal-awal gue nggak pengen kasih kasih lihat Conan, karena secara fisik nggak oke dilihat gitu loh. Sampai pikiran kalau sampai keluar baru gue akan share lagi. Tapi dengan berjalannya ini akhirnya gue share juga kan. Nah cuman kemarin tuh kan kita cuma update by vlog, by omong doang. Kita nggak kasih lihat kehidupan kita sehari-hari sebenarnya gimana gitu loh. Gue take picture sih, hampir setiap hari gue tetap dokumentasikan dengan baik gitu loh. Nah itu yang pengen gue share sebenarnya. Gue nggak kepikiran ini mengeksploitasi Conan. Ini kayak monumen yang semua orang bisa lihat apa yang sudah dilalui Conan. Dan awalnya memang gue nggak pengen share kalau Conan mulus, tapi karena menurut gue ini cukup spesial, jadi it's a good thing to share this kind of story gitu. Dan kalian bisa lihat, kalau misalnya kita cerita doang, kalian nggak akan dapat gambaran seberapa apa yang kita rasain. Karena beberapa hari ini sejak gue mulai review, buka-buka lagi foto videonya, butuh waktu lama untuk gue bisa ngeliat semuanya lagi. Karena pas lihat itu perasaannya balik lagi, gila ya, waktu kemarin tuh ngalaminnya sampai gini. Michelle belum lihat, jadi dia masih pelangga-pelonga aja, nggak ngerti. Mungkin akan gue share ketika udah jadi aja videonya gitu. Jadi ya biar tahu, karena gue beberapa hari ini gue ngeliatin tuh kayak ada rasa apa ya, nggak kuat juga gitu untuk ngeliat. Nggak usah dilihat aja, masih nyesek kok. Nggak usah dilihat. Iya, maksudnya nggak lihat fotonya aja masih nyesek. Ya, kejadiannya masih baru. Maksudnya kayak waktu si Conan lahiran itu, gue menderita 4 hari untuk lahirin dia aja, gue masih inget rasanya, masih inget penyesalannya nggak bisa lahiran normal, masih inget ya semuanya. Maksudnya kayak itu momen yang lu nggak bakal pernah lupakan gitu loh. Apalagi ini gitu, ini menurut gue lebih parah dari waktu gue ngelahirin gitu loh. Nggak mungkin lah gue lupa gitu. Maksudnya nggak lihat aja ya udah. Ya. Maksudnya kamu ya feelnya kita nggak akan lupa. Cuman ketika kita lihat, wah ini momen ini, kita balik lagi rasanya tuh balik lagi. Makanya itu kita inget nggak usah lihat aja udah bisa luar biasa ya rasanya. Apalagi misalnya dibuktikan dengan kita lihat lagi gitu. Aduh. So ini akan challenging, makanya gue juga nggak pengen Michelle lihat dulu ya. Jadi kita lihat aja nanti. Pertama gue akan share foto journey. Ini masih on proses karena gue ngumpulin data-data juga. Kayak kapan Conan kemo ketiga, terus kapan stem cell, terus kapan engraftnya, kapan GVHD-nya mulai, kapan brain seizure, kapan
apa namanya pneumonia gitu. Jadi gue lagi ngerapin datanya dan sangat lambat karena gue campur aduk perasaan gue pas ngeliat itu lagi. Satu foto dan yang kedua mungkin video mungkin kita akan lihat bareng-bareng gue nonton sama Michelle dan gue share ke kalian apa yang benar-benar exactly kalian, hopefully kalian bisa ngerasain kita ngelewatin apa yang kita laluin. Ini bukan untuk membuat apa ya kalian kasihan, tapi menurut gue ini is a proof, is a testimony kalau apa yang dilewati Conan dan kami itu kita bisa lewati only by grace gitu loh. Jadi benar-benar kasih karunia lah, bukan powernya kita bukan dengan kuat hebatku. bukan dengan it's a supernatural thing gitu loh kalau menurut kita yang ngalamin ya gitu. So itu yang sedang gua working out sekarang. Hopefully kalian sabar aja nungguin hasilnya. Ke depan masih berfigure out ya, mungkin kemungkinan besar adalah tetap stay update YouTube kita, mencoba mendulang penghasilan dari AdSense mungkin ya, kita lihat aja. Oke, help us to figure out What to do next. Oke. Ya. Sekian update kali ini. See you Next update. bye. Tutup.